Dari rilis data inflasi Amerika Serikat terlihat di bulan Desember, CPI inflasi Amerika Serikat naik dibanding bulan sebelumnya. Namun inflasi inti justru menurun. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Ya, memang angka yang keluar tadi malam ini memang sedikit lebih tinggi daripada apa yang kita expect gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan konsensus memang rata-rata di 3,2% gitu. Tapi kalau kita lihat memang kenaikan itu atau arah dari lebih tingginya angka inflasi Desember dibandingkan November itu sudah dipredik. Kalau kita ingat di November itu US inflation di sekitar 3,1%, kemudian kita perkirakan menjadi 3,2 sampai 3,3. Namun realisasinya memang lebih tinggi daripada apa yang diperkirakan. Nah, yang paling penting sebenarnya dari data yang keluar tadi malam adalah komponen yang menyebabkan kenaikan inflasi ini begitu ya Mbak Anake. Kalau kita lihat memang housing itu include dari services sector untuk bagian akomodasi itu yang menjadi driver utama kenaikan inflasi di Amerika Serikat pada bulan Desember. Nah, pertanyaannya apakah ini akan sustainable, permanen atau ini hanya bersifat seasonal gitu ya. Kalau kita melihatnya memang faktornya lebih ke seasonality karena memang di Desember kita tahu ada festivity, perayaan Natal dan Tahun Baru, pastinya demand untuk sektor akomodasi itu meningkat. Hotel meningkat gitu ya, jasa-jasa makan di luar rumah seperti restoran itu juga meningkat. Ini yang menyebabkan kenapa inflasi di Amerika Serikat di Desember itu sedikit lebih tinggi daripada perkiraan. Tapi overall secara fundamental kita melihat tren dari inflasi ini seharusnya masih akan terus menurun karena memang fundamental faktornya yang dicerminkan pada labor market, kemudian dari GDP baik di Amerika sendiri maupun di global itu cenderung lebih ke bawah gitu ya biasnya. Jadi kita masih melihat tren dari inflasi AS ini ke depannya memang masih ada peluang untuk menurun ke arah dari target The Fed di long term sekitar 2%. Baik, apa yang jadi pemicu kenaikan inflasi Amerika Serikat ini? Ya, memang tadi seperti yang saya sampaikan faktor seasonality-nya lebih banyak Mbak Anako. Kalau kita lihat tadi komponen utamanya hampir setengah dari driver utamanya adalah sektor akomodasi, hotel gitu ya, rent untuk sewa kamar. Nah ini kan kalau kita lihat memang pattern-nya juga mirip, nggak cuma di Amerika Serikat, tapi juga di negara-negara lain, negara-negara berkembang pun termasuk juga seperti itu. Ketika ada festivity perayaan Nataru gitu ya, orang-orang pasti spending money itu di sektor-sektor tersebut gitu. Karena kita merayakan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun sehingga demand untuk sektor ini tuh meningkat. Nah ini yang menyebabkan kenapa kenaikan inflasi di Desember itu terjadi lebih tinggi dari perkiraan. Namun balik lagi fundamental faktornya seperti apa itu yang mungkin perlu kita closely monitor. Baik, artinya tidak ada hubungannya dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tapi kalau kita lihat di awal Januari ini, eskalasi yang ada di Laut Merah ini semakin tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari yang terjadi di bulan Desember. Apakah ada peluang kali ini mungkin konflik ini akan mempengaruhi inflasi Amerika Serikat di kuartal 1 2024? Ya, betul. Memang sedikit sekali dampak dari konflik yang ada di Laut Merah ini ya ke dalam angka inflasi Desember. Karena kalau kita lihat sebenarnya dampaknya masih sangat minim setelah di Desember itu konflik ini pecah gitu ya. Kita lihat pertama freight cost itu meningkatnya hanya sedikit sekali dibandingkan pada saat kita waktu economic reopening after pandemi di mana memang waktu itu supply side adjustment-nya sangat lambat dibandingkan demand sehingga menyebabkan inflasi itu meningkat luar biasa dan ini sebenarnya adalah awal mula episode kenapa central bank di dunia itu meningkatkan suku bunga acuan. Kalau kita ingat di 2021 inflasinya pada saat itu kita pikir transitory ternyata permanen dengan ekonomi recovery yang luar biasa gitu ya. Nah ini tidak kita lihat terjadi di konflik sekarang ya Mbak Anake. Memang ketidakpastiannya masih tinggi tapi yang perlu kita timbang adalah pertama freight cost itu tidak naik signifikan. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang dilakukan oleh shipment company itu adalah melakukan rerouting
rerouting track dari shipment barang-barangnya. Jadi mungkin tadinya bisa lebih cepat untuk deliver barang-barang itu dari terutama dari Asia ke Eropa gitu ya. Sekarang butuh waktu 2 sampai 3 hari lebih lama. Tapi sebenarnya cost yang ditimbulkan oleh rerouting ini tidak begitu besar sehingga menyebabkan inflationary pressure yang begitu tinggi. Ini tercermin dari Baltic Index yang menunjukkan harga freight untuk global itu kenaikannya hanya slight gitu ya, mild sekali gitu. Nah ini yang kita perlu pertimbangkan dan balik lagi magnitude dari global trade shipment yang ada di rute ini itu sekitar 14% dari global trade, yang mana itu lebih kecil dibandingkan dengan dampak yang waktu economic reopening after pandemi yang kita pernah rasakan di 2021. Nah kedua dari sisi faktor harga oilnya, kalau kita lihat memang konflik ini sempat menimbulkan uncertainty dan mendorong mengerek harga oil itu naik ya. Tapi balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa outlook fundamental dari global economy itu memang cenderung ke bias bawah. Artinya slowing down dari ekonomi global itu kayaknya dampaknya akan lebih besar gitu. Jadi ini menyebabkan produksi yang sudah di-cut pun oleh OPEC plus country itu belum kuat untuk meningkatkan harga minyak ke level-level $80 per barrel misalnya. Kalau kita lihat bahkan beberapa minggu terakhir baru di minggu lalu Saudi Aramco mengumumkan adanya pemotongan untuk Arab Light product, flagship produknya, itu premiumnya di-cut sampai $2 per barrel, lebih besar dari ekspektasi konsensus di $1,25 per barrel, sehingga produknya hanya dijual $1,5 di atas benchmark Oman versus Dubai oil price. Nah ini yang kita lihat juga memberikan faktor gitu ya, nanti walaupun mulainya di Februari, tapi forward looking-nya berarti cost dari oil tuh tidak akan naik signifikan. Itu yang kita ekspektasikan karena demand globalnya ini memang sangat weak dan Saudi Aramco pun melakukan decision ini, policy ini dilandasi oleh outlook dari permintaan yang cukup melemah itu gitu. Jadi harusnya kita tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Mungkin range pergerakan oil price-nya mungkin akan sedikit meningkat temporarily, tapi masih di range 70 sampai $80 per barrel. Dan kalau kita lihat ini cukup anticipated ya di ekonomi kita, terutama di dalam negeri maksud saya. Dari sisi APBN asumsi oil price kita masih masuk. Kemudian kita juga sudah lihat historically jika harga minyak dunia itu tidak menembus 100 sampai $120 per barrel, harusnya harga BBM bersubsidi di domestik juga masih dapat dijaga sehingga tidak menyebabkan inflationary pressure. Nah begitu juga untuk AS, kalau kita lihat AS memang harganya floating, tapi karena dampaknya tadi mild dan mereka juga punya special petroleum reserve yang cukup ample di domestik, harusnya energy prices tidak menjadi isu ya di kedepannya untuk inflasi AS. Ditambah lagi satu lagi mungkin coal price sebagai salah satu alternatif energi sekarang juga cukup terkoreksi dalam gitu ya, dan kalau kita lihat memang ini balik lagi reason utamanya adalah weaker global demand untuk tahun ini.